selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Baik. Terima kasih semuanya. Selamat malam, berkah dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa sekali. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para host yang sudah boleh menyambut dan juga Komsos Coffee Kepan Semarang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Romo, suster, ibu, bapak yang terkasih, pada malam hari ini saya Lilis Syabudi menyambut saudara-saudara yang terkasih di dalam webinar ini. Nah, bersama-sama kita sampai jam 9 nanti, kira-kira nanti kita bersama-sama akan berdinamika. Nah, dalam rangka formasi iman berjenjang berkelanjutan, webinar ini diadakan. Maka dari itu kami mengundang dan kita semua akan bersama-sama menanggapi seruan dari gereja mengenai formasi iman berjenjang berkelanjutan. Untuk supaya kita langsung masuk ke dalam acara, maka dari itu mari kita bersama-sama kita buka dengan doa. Suaranya hilang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dengan segala aktivitas kami masih Engkau izinkan untuk pada malam hari ini kami bersama-sama di dalam Zoom meeting ini. Kami mau belajar, kami mau bersama-sama meningkatkan diri untuk pelayanan-pelayanan kami dan sebagai orang tua untuk supaya dapat mendampingi anak-anak kami di dalam pertumbuhan dan perkembangan usia. Maka dari itu sepanjang acara ini, di dalam Zoom ini kami mohon pimpinan, kami mohon berkat-Mu. Dan sekiranya segala sesuatunya boleh menambah-nambahkan dan juga memberikan berkat pada kami dalam pelayanan dan juga bermanfaat bagi umat sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang bertahta dahulu, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Romo, suster, ibu bapak yang terkasih, sungguh amat kita syukuri apabila pada malam hari ini kita bersama-sama boleh di dalam aktivitas kita sebagai orang tua dan juga aktivitas kita di dalam pewartaan dan pelayanan ya, semua yang ada di tempat Zoom ini. Saya melihat ada beberapa dari paroki bersama-sama, halo semuanya, dan juga mungkin dari timpel-timpel TPKP pewartaan pelayanan, halo semuanya ya. Saya menyapa semuanya yang ada di tempat Zoom ini ya, dengan berbagai macam aktivitas keluarga dan juga pelayanan, namun kita masih diberi kesempatan untuk ada di tempat ini. Nah, webinar pada malam hari ini berkaitan dengan formasi iman berjenjang berkelanjutan. Maka dari itu, kita mau mendengarkan sambutan dari Romo Giovanni, MSF, Koordinator Sekretariat bersama formasi iman berjenjang berkelanjutan KVKPAN Semarang. Kepada Romo Ivan dipersilakan. Baik Pak Lili, terima kasih. Para peserta webinar Catholic Parenting dimanapun Anda berada, selamat sore, selamat malam, berkah dalam. Salam jumpa dan salam sukacita untuk Anda sekeluarga. Saya melihat ada banyak teman-teman yang berkenan untuk mengikuti webinar ini. Ya, dari ada yang mengikuti secara personal maupun juga secara komunal. Saya menyapa dari paroki Purwodadi, ya. Kemudian dari Atmodirono, ya, baik. Dari Bedono sepertinya juga bersama, dan beberapa teman lain yang akan bergabung dengan kita. Teman-teman yang terkasih, webinar ini memang diprioritaskan pertama-tama untuk kita semua, umat KVKPAN Semarang. Tetapi syukur bila mana webinar ini juga menjadi berkat bagi umat di KVKPAN lain di Keuskupan Agung Semarang ini. Dan juga ternyata ada beberapa teman-teman kita dari luar Keuskupan Agung Semarang yang juga bergabung. Maka dari itu selamat datang Anda semua yang berasal dari keuskupan lain, keuskupan di luar Keuskupan Agung Semarang, selamat datang, selamat berdinamika bersama kami di webinar ini.
Webinar parenting ini terselenggara atas inisiatif Komisi Keluarga yang berkolaborasi dengan Komsos Kevikepan Semarang untuk mendukung fokus pelayanan pastoral Keuskupan Agung Semarang tahun 2024 ini, yakni tinggal di dalam Kristus, berjalan bersama untuk formatio iman berjenjang dan berkelanjutan. Saya, Romo Giovanni Mahendra Kristi MSF, selaku Koordinator Sekretariat Bersama atau Sekber FIBB Kevikepan Semarang, sangat amat berterima kasih atas sinergisitas yang baik dalam penyelenggaraan webinar ini. Termasuk juga saya berterima kasih bagi para narasumber yang juga berkenan untuk meluangkan waktunya memperkaya kita dengan edukasi ini. Teman-teman yang terkasih, berbagai materi parenting yang akan kita dalami bersama selama 5 sesi ke depan dengan tema belajar menjadi orang tua Katolik bagi anak zaman sekarang, kiranya sungguh menjawab kebutuhan formatio iman, terlebih dalam membekali para orang tua Katolik yang memiliki anak-anak dalam masa parental, usia dini, usia anak, remaja, usia dewasa awal. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa selain mengarah pada kebaikan bersama, pasangan suami istri atau istilah teologinya adalah bonum conjugum, Anda sekalian yang telah menikah dan dikaruniai anak tidak boleh lupa bahwa perkawinan Katolik juga harus mengarah kepada bonum prolis atau kebaikan diri anak. Kelahiran anak di tengah keluarga perlu diiringi dengan pembinaan iman dan moral yang baik dari orang tua. Nah, teman-teman yang terkasih, dewasa ini ada keprihatinan. Banyak pasangan suami istri, pasutri muda yang sebenarnya dari diri mereka sendiri tidak siap mental untuk menikah dan belum siap untuk menjadi orang tua bagi anak-anak yang dilahirkan. Belum lagi karena tuntutan kesibukan kerjaan, pasutri muda atau pasutri yang memiliki anak-anak masa usia parental kurang memahami dunia anak-anak zaman sekarang. Jika hal itu terus-menerus dibiarkan, kita sama saja membiarkan anak-anak kita bertumbuh menjadi monster-monster kecil yang bisa jadi akan membawa luka-luka batin masa kecil yang mempengaruhi masa depan mereka. Nah, oleh karena itu, edukasi parenting ini sangat amat perlu diberikan kepada para orang tua sehingga kita bisa mengupayakan parenting yang baik bagi anak-anak sejak dini. Dengan parenting yang baik, kita juga berharap bisa melahirkan dan membina generasi-generasi muda Gereja Katolik yang beriman, cerdas, tangguh, dan misioner. Maka marilah sekarang kita bersama-sama mengikuti edukasi parenting ini. Saya berharap Anda sekalian setia mengikuti sesi dari awal sampai akhir 5 pertemuan ini. Harapannya Anda semua yang mengikuti webinar parenting ini bisa belajar menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak Anda sendiri, tetapi juga menjadi duta atau agen orang tua Katolik yang baik bagi semakin banyak orang. Selamat berdinamika dalam webinar ini. Tuhan memberkati. Keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf mendoakan kita semua. Baik, terima kasih Romo Ivan. Baik, Romo, Suster, Ibu Bapak yang terkasih, sebelum kita lanjut, kita lihat yang berikut ini. Baik.
Baik Romo, Suster, Ibu Bapak yang terkasih, kita bersama-sama kembali. Pada malam hari ini begitu luar biasa, apalagi dengan tantangan-tantangan di mana di zaman ini kita bersama-sama media sosial, entah itu benar, entah tidak, mudah sekali diakses. Nah, menjadi tantangan para orang tua, para tim pelayanan pembinaan iman dan juga pewartaan, bagaimana mendampingi kebutuhan anak-anak di dalam perkembangannya untuk menjadi pribadi yang sempurna, yang seperti identitas ketika dia diciptakan oleh Allah. Maka dari itu, tidak berlama-lama, tentunya kita semua ingin belajar lebih bagaimana dan apa yang perlu kita siapkan untuk menjadi orang tua dan juga di dalam pelayanan pewartaan kita untuk mendampingi anak-anak ilahi yang dititipkan kepada kita. Nah, pada malam hari ini dalam serial tema ya parenting dasar berbasis dinamika perkembangan anak, kita bersama-sama dengan narasumber kita yang begitu luar biasa, yaitu Ibu Angela Budi Indah Anggreni, Magister Psikologi Psikolog. Nah, beliau lulusan dari Unika Sugio Pranoto dan juga Magister Psikologi Universitas Tarumanegara Jakarta. Beliau beberapa hal ya menangani dari dosen, bahkan HRD praktisi, dan juga beberapa konsultan-konsultan di perusahaan-perusahaan, dan juga sebagai owner di Psikolog Amarilis Consulting. Dan di dalam aktivitas saya yang begitu luar biasa, beliau masih menyempatkan untuk pelayanan dalam gereja, baik di tempat paroki-paroki, bahkan menjadi narasumber di KWI di Jakarta. Nah, maka dari itu tidak berlama-lama, tentunya kita semua ingin sekali untuk menimba ilmu pengetahuan ini, menimba bagaimana kita dapat mendampingi anak-anak kita. Kita sambut bersama-sama Ibu Angela Budi Indah Anggreni, Magister Psikologi Psikolog. Ibu Indah, halo, selamat malam. Malam baik. Untuk waktu dan tempatnya, tentunya umat sungguh sangat ingin ya untuk dapat mendengarkan penjelasan dari Ibu. Maka dari itu waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Selamat malam, Romo, Suster, Bapak Ibu, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua bahagia, sehat, dan saya harap saat ini semua bahagia. Supaya apa sih? Kalau kita bahagia, nanti ketika saya sharing lebih enak dipahaminya. Kalau sekarang perasaannya lagi nggak enak, pasti nanti susah memahaminya. Semoga nanti untuk yang hal-hal yang belum perlu dipikirkan, nggak perlu dipikirkan. Mari kita belajar di sini, kita bareng, kita lebih banyak sharingnya. Kita akan mulai untuk sesi kali ini. Setiap orang itu pasti mengalami perkembangan atau bertumbuh gitu ya. Nah, kemudian apa sih perkembangan, apa sih pertumbuhan? Mari kita lihat ya. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif yang menyangkut aspek fisik jasmani. Jadi kita tambah tinggi, tambah besar gitu kan. Nah, itu artinya pertumbuhan. Nah, kalau perkembangan adalah perubahan pada aspek fisik maupun psikis serta perilaku serta kemampuan yang berlangsung secara sistematik. Jadi ada urutannya gitu. Dan perkembangan itu nggak mungkin diputar kembali. Misalnya kita nggak mungkin tentu untuk kembali ke fase anak-anak atau kita yang sudah dewasa kembali ke fase remaja, itu nggak mungkin. Itu namanya perkembangan. Jadi bersifat berkesinambungan dan bersifat tetap ya. Kemudian proses perkembangan itu meliputi fisik. Semua orang pasti kita berkembang ya. Dari mungkin dulu bayi yang masih kecil, mungkin kita lahir berapa kilo sih? 2-3 kilo. Bayangkan sekarang setelah kita remaja bisa jadi sampai 40-50 kilo. Bahkan kita yang sekarang dewasa. Jadi secara fisik pun kita sudah mengalami perubahan, baik pertumbuhan dari badan maupun otak ya. Kemudian untuk keterampilan motorik pun, yang dulu waktu kita masih anak-anak mungkin kita belum bisa nih menulis. Kalau sekarang sudah pinter gitu ya. Itu adalah merupakan dari perkembangan fisik. Nah,
Kemudian kalau perkembangan kognitif, pasti kita kemampuannya untuk mental berkembang, kemudian cara belajarnya kita berkembang, perhatian kita berkembang, bahasa pun kita berkembang. Kita dulu lahir pasti nggak ngerti bahasa apa gitu ya. Tapi karena selalu ada proses perkembangan, itu akhirnya kita bisa, bahkan sekarang banyak anak itu yang bisa berbahasa dengan berbagai macam bahasa gitu ya, nggak cuma bahasa ibu saja gitu. Kemudian dipastikan kita juga mengalami perkembangan secara kreativitas ya. Kemudian psikososial. Psikososial itu meliputi pola-pola perubahan emosi, kepribadian, serta hubungan dengan sosial. Nah, kemudian yang mempengaruhi perkembangan itu nature atau nurture, pengasuhan ya. Nah, kalau nature itu gen, hereditas, kemudian kalau nurture itu lebih ke lingkungan, orang tua, lingkungan, keluarga. Nah, kira-kira yang mempengaruhi itu lebih banyak mana ya? Atau hanya salah satu belah pihak saja? Ataukah hanya gennya saja? Ataukah lingkungannya saja gitu? Yang pasti perkembangan itu dipengaruhi oleh kedua-duanya. Dipengaruhi oleh gen dan juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar ya. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan, faktor turunan, bentuk tubuh dan warna kulit. Pasti bentuk tubuh dan warna kulit kita tidak jauh dari orang tua kita. Misalnya bapak saya hitam gitu ya, mami saya putih. Di keluarga kami itu ada berempat, kakak saya hitam kulitnya, tapi saya dan kakak perempuan saya ikut mami saya berwarna kulitnya lebih putih. Nah, pasti kita itu tidak jauh dari orang tua. Kemudian bentuk tubuh gitu ya, kalau misalnya orang tuanya tinggi besar, kemungkinan anaknya juga akan tinggi besar juga gitu ya, karena itu adalah faktor turunan. Nah, kemudian sifat-sifat itu juga turunan dari orang tua ya. Misalnya orang tuanya itu sensitif, baperan, itu juga akan menurun sifatnya itu ke anak-anaknya. Anaknya tuh akan cenderung menjadi anak-anak yang baperan, sensitif ya. Kemudian intelijensi juga faktor turunan. Banyak yang mengatakan bahwa intelijensi itu dibawa dari genetik dari si ibu ya. Kemudian kenapa tidak diturunkan dari si ayah? Banyak sekali kaum pria ini yang cukup banyak yang protes gitu loh. Kenapa intelijensi itu diturunkan dari ibu gitu? Karena yang meneruskan perkembangbiakan itu adalah dari wanita gitu loh. Makanya intelijensi itu diturunkan dari ibu. Walaupun sebenarnya menurut penelitian itu adalah dari ibu itu sekitar 40%. Yang 60% itu dipengaruhi juga genetik dari si ayah dan lingkungannya ya. Jadi para bapak-bapak itu jangan ngerasa aduh aku nggak punya sumbangsih intelijensi terhadap anakku, ya sudahlah semua aku pasrahkan pada istriku. Ya nggak gitu juga, karena intelijensi itu cuma dominansinya adalah 40 dan 60%. 60%-nya itu dibagi antara ayah dan lingkungannya ya. Kemudian bakat itu turunan gitu. Misalnya bapaknya pintar gambar gitu, kemungkinan keturunannya itu anaknya pun akan pintar punya bakat gambar gitu. Atau ibunya pintar masak, anaknya itu akan punya keturunan pintar masak ya. Jadi bakat itu juga merupakan turunan atau warisan dari orang tua. Nah, kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi perkembangan adalah faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan tuh apa saja ya? Faktor masyarakat ya. Masyarakat sekitar itu juga mempengaruhi proses perkembangan seseorang. Misalnya di masyarakatnya itu orangnya tuh yang rukun, damai, punya toleransi yang tinggi, maka si anak ini perkembangannya akan jauh lebih baik. Dia akan punya jiwa lebih ke tepung seliro, menghargai orang lain, nggak membeda-bedakannya, itu akan lebih besar ya. Kemudian sekolah pun berpengaruh terhadap perkembangan anak ya. Makanya kita orang tua tuh seringkali ketika memilih sekolah itu kita benar-benar kita harus cari sekolah yang benar-benar mengerti anak kita. Banyak sekali karena orang tua itu memilih sekolah hanya sekedar dulu aku sekolahnya lulusan misalnya SDA, SMPA, berarti anakku harus di situ. Karena aku nih
hasilnya baik, belum tentu, karena anak pun punya pribadi masing-masing. Belum tentu anak kita itu sama, mungkin sama tough-nya, sama tangguhnya terhadap kita. Jadi pemilihan sekolah pun harus disesuaikan dengan kemampuan si anak kita gitu ya. Kemudian keadaan alam sekitar. Nah, misalnya kita hidup mungkin di pegunungan gitu ya, yang membutuhkan terbiasa harus jalan kaki jaraknya jauh, kemudian makan juga lebih banyak dari hasil tanaman sendiri, itu akan berbeda dengan anak yang tinggal di kota ya. Itu mungkin secara fisik, perkembangan fisiknya pun akan beda gitu ya. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah keluarga. Keluarga ini yang kenapa saya taruh di terakhir, itu sebenarnya adalah yang memegang kunci paling berpengaruh terhadap perkembangan si anak ya. Bapak Ibu, setiap anak bermasalah semua berawal dari keluarga ya. Ketika anak itu misalnya, aduh ini anakku kok nakal sekali, anakku itu suka berkelahi, kenapa anakku kok suka dengan mengeluarkan kata-kata kotor, maaf Bapak Ibu, kemungkinan besar semua berawal dari Bapak Ibu sendiri. Jadi hati-hati sekali ketika kita itu sudah dikaruniai, sudah dititipi gitu ya, anugerah yang terindah dari Tuhan. Ketika kita dari keluarga tidak bisa membina dengan baik, itu sungguh mempengaruhi dari perkembangan si anak ya. Nah, kemudian fase perkembangan saya ambil dari Elizabeth Harlock. Kita mulai dari prenatal, kemudian bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, kemudian dewasa awal, dewasa akhir, dan sampai usia lansia. Tapi untuk parenting kali ini kita membatasi sampai dewasa awal ya. Itu tahapannya menurut Elizabeth Harlock. Ini saya mengambil untuk tugas perkembangannya, nanti saya mengambil dari Elizabeth Harlock. Tapi kalau untuk tahap perkembangan sosial, nanti saya mengambilnya dari Erik Erikson ya. Itu nanti sebenarnya saling mendukung, jadi tapi nanti saya pisahkan ya. Nah, mari kita mulai dari kenapa sih saya ngambil Erik Erikson? Kenapa saya mengambil perkembangan psikososial? Perkembangan psikososial itu apa gitu? Perkembangan kepribadian seseorang berasal dari pengalaman sosial sepanjang hidupnya ya. Jadi kita menjadi seorang, kepribadian kita seperti apa itu diawali dari pengalaman sosial, dan semua itu berkembang sepanjang hidup kita ya. Kemudian setiap tahap terdiri dari tugas perkembangan yang unik dan menghadapi individu dengan krisis yang harus dihadapi. Tidak pernah ada dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita tidak mengalami krisis. Setiap tahap perkembangan kita akan mengalami krisis, dan krisisnya akan berbeda-beda sesuai dengan tahap perkembangannya ya. Krisis bukanlah bencana, tapi merupakan titik balik dan kepekaan yang meningkatkan potensi yang bertambah. Jadi ketika ada krisis jangan menyerah gitu. Jangan aduh aku nggak bisa deh, aku udah give up aja deh, aku nggak bisa. Ya kan, itu nggak bisa, karena krisis itu jadikan itu malah menjadi titik balik kepekaan supaya kita itu menjadi orang yang lebih tangguh gitu ya. Semakin berhasil individu mengatasi konflik, semakin sehat perkembangan individu tersebut ya. Kita akan mulai prenatal ya. Kenapa kita memulai tahap perkembangan kehidupan itu mulai dari prenatal? Karena memang ketika si ovum dan ketika ketemu si sigot itu akan menjadi sebuah calon manusia, itu sudah dianggap sebagai pada tahap perkembangan awal gitu ya, tahap prenatal. Setiap ibu itu harapannya kalau hamil itu udah kondisinya bahagia gitu ya, ceria gitu, dapat support dari support system dari mana-mana, itu harapannya. Namun tidak ada yang nggak mungkin gitu. Ada kalanya seorang ibu itu ketika hamil justru dibebani dengan berbagai masalah gitu ya. Terus beda nggak sih, berpengaruh nggak sih ketika kita hamil dalam keadaan bahagia dan ketika kita sedang bermasalah gitu, sering nangis, apakah nanti akan berbeda gitu ya? Pasti berbeda. Karena apa? Masa ini kondisi psikis dan fisik ibu itu sangat menentukan. Misalnya gini,
Seorang ibu ketika hamilnya dia bahagia terus gitu ya, ceria, kemudian dari lingkungan, dari suami, mungkin dari mertua, dari lingkungan sekitar itu sangat mensupport. Ketika anak ini lahir, anaknya akan lebih bahagia. Bayi ini lebih bahagia. Tapi beda halnya ketika sang ibu ini ketika hamil misalnya, kehamilannya itu ditolak gitu ya, ditolak. Misalnya saya tuh ada kasus gitu ya, klien saya dia itu kehamilannya ditolak oleh mertuanya. Jadi si mertua ini tidak menginginkan si menantu itu saat itu hamil dulu karena kerasa anakku belum bisa membahagiakan aku sepenuhnya. Jadi kamu jangan hamil dulu, nanti kalau kamu hamil nanti perhatiannya beralih ke cucuku, nggak ke aku lagi. Si mertua itu kayak gitu. Jadi si mertua itu sering sekali menekan si calon ibu ini. Begitu anaknya lahir, anak itu menjadi anak yang sensitif. Sadar atau tidak sadar, berkembangnya si anak ini ternyata dia punya dendam terhadap neneknya. Itu sadar tidak sadar, itu setelah dia bertumbuh remaja dia sangat membenci neneknya. Karena mungkin dari ini kan terasa ya. Jadi walaupun mungkin mikirnya, alah di dalam perut nggak ngerti, nggak bisa dengar. Jangan salah Bapak Ibu. Walaupun di dalam perut bayi itu sudah mengerti, sudah bisa mendengar apa yang dirasakan oleh si ibu dan apa yang terjadi dengan lingkungan sekitarnya. Makanya itu prenatal pun sudah perlu diperhatikan ketika kita menyiapkan si buah hati kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian pada fase bayi dan kanak-kanak awal, bayi itu dimulai dari usia 0 sampai 15 hari yang disebut dengan resting age. Maksudnya apa ya? Maksudnya 0 sampai 15 hari itu anak itu menyesuaikan diri. Kan karena kemarin 9 bulan 10 hari dia di dalam kandungan si ibu, kemudian dia harus lahir, dunia pasti kaget, pasti aduh aku ini ada berada di mana gitu. Jadi kayak proses penyesuaian atau adaptasi ya. Di situ dia mengalami resting age atau berhenti berkembang. Itu jadi sekitar 0 sampai 15 hari ya. Kemudian bayi usia 15 hari sampai 2 tahun, masa dasar pembentukan dasar kehidupan, pola perilaku, sikap, ekspresi emosi, kemudian terjadi juga perkembangan fisik dan psikologis yang terjadi secara pesat ya kan. Anak kecil itu, bayi itu kalau misalnya dia tidur gitu ya, terus kita godain, dia bisa senyum. Ketika kita marah, dia pun takut, dia bisa nangis gitu, karena dia sudah mulai belajar mengekspresikan emosinya ya. Itu usia 15 hari sampai 2 tahun. Nah, kalau dari tahap psikososialnya, yaitu pada tahap kepercayaan versus rasa tidak percaya, trust versus mistrust. Bayi mempelajari rasa percaya apabila mereka diasuh dengan cara yang konsisten dan hangat. Bayi itu pasti harapannya kan, karena dia di dalam kandungan, dia merasa aku tuh terlindungi, aku merasa nyaman di perut ibuku akan melindungi aku. Jadi ketika dia lahir, dia pun punya harapan yang sama gitu. Dia merasa pengennya dilindungi, merasa disayangi, merasa orang-orang di sekitarnya itu selalu melindungi dia, menjaga dia. Nah, itu sangat mempengaruhi pada kepercayaan versus tidak percaya. Hubungan bayi dan ibu sangatlah penting ya. Pada usia ini, bayi merasa dunia itu melalui mulut, mata, telinga, dan sentuhan. Bayi kalau pasti ya, semua ibu ketika bayi lahir itu pasti kalau nangis identiknya itu selalu ditatain. Kalau ditatain pasti langsung diam ya. Kenapa? Karena bayi itu ngerasa nyamannya itu di mulutnya, di oralnya. Apalagi ketika si ibu itu menyusui anaknya sambil melihat matanya, kemudian membelai anaknya, anak itu akan merasa nyaman. Ketika hal itu terjadi akan menimbulkan trust, kepercayaan pada si bayi ini kepada ibunya. Ya, itulah pentingnya ketika kita menyusui anak kita tuh nggak sekedar disusuin gitu ya, tapi ditatap matanya, dibelai, kemudian diajak bicara supaya si bayi ini timbul trust kepada ibu. Kemudian
Bukti pertama yang menunjukkan adanya kepercayaan sosial pada bayi dapat dilihat ketika kebutuhan bayi terpenuhi, misalnya kepuasan, kesenangan, emosinya terpenuhi dalam menikmati air susu ibu. Kalau anak itu puas ketika menyusu, dia akan tidurnya pulas. Tapi seringkali terkadang orang itu nggak mau menyusui anaknya karena banyak faktor ya. Kadang tuh nanti payudaraku itu berbeda bentuknya, nanti nggak montok lagi atau apa. Itu banyak juga alasan yang ibu itu menolak untuk menyusui anak gitu ya, takut karena nanti bentuknya berubah. Tapi ada juga yang ibu itu yang berusaha mati-matian pengen menyusui anaknya, namun tidak keluar air susunya, akhirnya digantikan oleh susu formula ya. Karena apa? Ya itulah, karena kepuasan pertama pada bayi itu adalah di mulut ya. Ketika dia sudah mulutnya puas, pasti dia akan merasa semuanya itu sudah baik-baik saja, semuanya akan nyaman bagi si bayi ya. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai dan tidak mempercayai orang-orang sekitar ya. Bayi itu sudah mulai tahu nih, orang ini bisa aku percaya atau enggak, orang ini baik sama aku atau enggak, sayang sama aku atau enggak, dia sudah mulai bisa merasakan ya. Kepercayaan versus rasa tidak percaya. Pada titik perkembangan ini, anak sangat bergantung pada orang yang mengasuhnya dalam memenuhi semua yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, termasuk makanan, kasih sayang, kehangatan, dan keamanan ya. Jika pengasuh gagal pada tahap trust versus mistrust, memberi setiap kebutuhan di masa ini, anak akan merasa bahwa mereka tidak dapat mempercayai atau tergantung pada orang dewasa pada hidup mereka. Jadi benar-benar penting sekali pada awal kehidupan ya. Bayangkan kalau anak kita itu pada, kok anakku nggak percaya sama aku ya, apapun yang aku katakan kenapa dia nggak percaya. Kita kembali lagi flashback, apakah waktu bayinya dia terpenuhi kebutuhan trust mistrustnya itu bagaimana? Bagaimana perilaku kita orang tua terhadap bayi kita zaman dulunya ya. Itu perlu direview ulang ya. Kemudian kita akan masuk lagi kemandirian versus perasaan malu. Ini di usia 8 bulan sampai 3 tahun. Kemandirian dibangun atas perkembangan kemampuan mental, kemampuan motorik. Biasanya dimulai dengan latihan toilet training. Itu dimulai dari usia 8 sampai 3 tahun itu anak mulai dilatih untuk toilet training. Tapi zaman sekarang orang kadang suka males, ya kan? Dikasih aja pampers, udah. Jadi kalau nanti ngomongin sama anaknya, nanti kalau mau pup ya udah dipempes aja, mau pipis dipempes aja. Karena apa? Mamanya sibuk kerja atau enggak mamanya repot. Nanti kalau kadang anak mau keburu pipis dulu, pipis di celana, nanti mamanya, aduh nanti cucianku banyak. Banyak sekali orang tua sekarang itu yang lebih mementingkan yang penting anakku pakai pampers sudah beres. Ya. Padahal anak mulai usia 8 bulan sudah harus dilatih untuk toilet training, ya. Nah, kepercayaan dari pengasuh, mereka menimbulkan rasa mandiri atau otonomi mereka. Ya. Latihan-latihan lain yang dianggap penting dalam perilaku anak adalah bagaimana mereka mulai belajar berdiri sendiri, kemudian duduk, berjalan, bermain, buang air kecil, memegang, mengenakan pakaian sendiri, milih makanan atau mainan tanpa ditolong oleh orang tua. Terkadang orang tua gini, aduh kamu tuh masih kecil, sini loh, dipakein mama aja, itu loh dipakein mbaknya aja, kamu kok kelamaan nanti, iya itu kebalik. Kadang anak belum bisa mengancingkan seragam. Saya tuh kadang paling sedih ketika ketemu anak usia taman kanak-kanak gitu ya, tapi mengancingkan bajunya, kancing bajunya sendiri belum bisa. Itu artinya ketika dia di usia 8 sampai 3 tahun, si orang tua ini tidak mengajari anak ini untuk mandiri gitu. Bukan berarti kita kejam nih, masa anaknya suruh pakai baju sendiri, suruh ini sendiri, suruh itu sendiri, kasihan. Tapi kita harus ingat ya, usia 8 sampai 3 tahun kita menanamkan pada kemandirian ya.
Kemudian ketika orang tua merintangi dan menggagalkan usaha anak untuk melakukan otonomi, maka anak akan mengembangkan perasaan ragu dan malu. Jadi ketika anaknya misalnya pakai baju sendiri, terus kebalik gitu ya, orang tua tuh langsung mencerca. Wah, kalau orang tua seperti itu, anaknya kan gini, aduh aku bener gak ya kalau begini? Aku kira-kira nanti kalau pakai begini mamaku bener gak ya, mamaku marah gak? Nah, kita lihat nih, misalnya saat ini kita punya anak remaja. Ketika anak remaja kita usia sekarang kok usia remaja, tapi kok anaknya pemalu, mengambil keputusan juga masih susah, sering ragu. Nah, kembali lagi gimana tuh fase usia 8-3 tahunnya dulu? Apakah dilatih kemandirian? Apakah justru dia dididik untuk mempunyai lebih punya dominannya rasa malu dan rasa ragu, ya? Mari kita flashback masing-masing ke putra-putri kita masing-masing ya. Kemudian kemandirian versus perasaan malu dan rasa ragu. Dengan membiarkan anak-anak membuat pilihan dan mendapatkan kendali pada atas dirinya sendiri, orang tua dan pengasuh dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa otonomi atau kemandirian ya. Tapi jika gagal pada tahap ini, maka akan menghasilkan rasa malu, selalu meragukan kemampuan mereka untuk mengurus dirinya sendiri. Bapak Ibu, bukan berarti kita itu membiarkan anak kita melakukan aktivitasnya sendiri, misalnya makan sendiri, belajar sendiri, memilih apapun yang dia inginkan, bukan berarti kita tidak sayang, tetapi kita mengajari si anak kita mandiri. Banyak loh anak-anak sekarang masih usia SMP, makan saja masih disuapin oleh orang tuanya. Bayangkan kalau itu terus berlangsung, bagaimana di usia nanti dewasa dia? Masa dia sudah menikah juga harus disuapin istrinya, ya kan? Nah, dia mau menikah atau mau mencari babysitter? Gitu kan, kita yang itu perlu kita renungkan lagi ya. Nah, kemudian masa kanak-kanak itu usia 2-5 tahun adalah usia bermain ya. Waktu untuk belajar berbagai keterampilan terhadap agama, tubuh, manusia, diri sendiri, seks, dan pakaian. Saya setuju sekali dengan program pemerintah sekarang itu kan pendidikannya itu kan programnya Merdeka ya, dimana usia masih taman kanak-kanak itu bukan sudah dikasih kalistung, kan sekarang lebih banyak untuk bermain dan mengeksplor potensi yang ada. Karena apa? Memang usianya adalah usia bermain, belum usia untuk belajar kalistung. Tapi banyak sekali orang tua itu anak mau masih di playgroup gitu ya, usia 3 tahun udah pada berebut untuk meleskan anaknya kalistung. Jadi orang tua itu merasa bangga ketika anaknya usianya 3 tahun, 4 tahun udah bisa baca tulis dan berhitung. Bapak Ibu, ingat ya, usia kanak-kanak awal 2-5 itu adalah usia bermain, bukan usia untuk belajar kalistung ya. Oke. Kemudian tahap tugas perkembangan bayi kanak-kanak 0-5 tahun tuh belajar makan, belajar berjalan, berbicara, mengendalikan pembuangan kotoran atau toilet training, belajar perbedaan seks, persiapan membaca, membentuk konsep belajar bahasa dan menggambarkan realitas sosial dan fisik ya. Belajar tentang harga diri, otonomi, kemampuan mengendalikan bagian tubuh, pemahaman tentang tubuhnya benar dan salah. Salah satu keterampilan yang muncul di periode ini kemampuan berkata tidak. Jadi kalau anak kita usia 0-5 tahun kalau ditanya nggak mau, itu memang usianya memang kemampuannya berkata tidak gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu seringkali kita itu suka kalau ketika ngobrol dengan si anak itu kita bahasanya itu dibuat misalnya misalnya harusnya pakai huruf R yang jelas. Tapi kita tuh suka celat-celat gitu atau apa ya, kalau bahasa Indonesia celat itu apa ya? Bahasa celatnya itu apa gitu. Malah kita tuh sengaja mungkin buat lucu-lucuan gitu loh. Karena tidak, sebenarnya ketika usia sampai usia anak-anak kita ngomongnya harus dengan bahasa yang benar.
kursi, ya harus kursi, bukan kunci, itu bukan gitu ya. Jadi anak-anak benar diajarin untuk pembacaan huruf itu secara benar ya. Kemudian usia 3 sampai 6 tahun itu untuk tahap psikososialnya adalah inisiatif versus rasa bersalah. Anak sudah bisa melihat benar atau salah dengan pemikirannya, menggunakan bahasa, mulai menggunakan fantasi, mulai punya teman khayalan. Usia 3 sampai 6 tahun itu anak itu mulai punya imagery ya. Teman imagery-nya tuh mulai ada ya. Kemudian anak suka berlari, berkelahi, memanjat. Wah, pokoknya semua dia lakukan untuk memperoleh perasaan harga diri ya. Anak diminta untuk bertanggung jawab terhadap badannya, perilakunya, permainannya, binatang peliharaannya, dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk meningkatkan inisiatif. Usia 3-6 tahun itu ketika anak itu bermain, itu setelah bermain kita sebaiknya mengajak anak itu merapikan mainannya kembali. Misalnya memasukkan ke kotak mainannya lagi. Kenapa? Itu untuk melatih anak itu bertanggung jawab. Ya, kemudian kita lebih banyak bercerita di usia 3-6 tahun itu dengan cara banyak bercerita. Soalnya anak kan mulai dia berfantasi gitu kan. Banyak cerita, tapi tolong kalau cerita itu disesuaikan dengan usia anak-anak ya. Jangan yang ceritanya dewasa kita ceritain untuk usia 3 atau 6. Pasti kan ada banyak buku cerita yang sesuai dengan usianya ya. Kemudian usia bermain juga merupakan tahapan di mana anak-anak mengembangkan hati nurani, mulai meletakkan benar salah, afektif dan perilaku mereka. Kalau bermain anak-anak pasti kadang suka berantem dengan temannya, ya kan? Terus kadang kalau anak berantem itu orang tua juga ikut berantem. Ya kan, coba kalau di sekolah itu misalnya anaknya dipukul sama temennya, orang tuanya akan ikut marahan, nanti orang tuanya saling berantem, ujung-ujungnya anaknya sudah berdamai, orang tuanya yang masih berantem, ya kan. Anak dibiarkan seperti itu, misalnya berantem, oke. Setelah itu kita damaikan, kita tanya kenapa tadi berantem, bagaimana perasaannya ketika tadi memukul temennya, atau bagaimana perasaanmu ketika tadi dipukul temanmu. Nah, itu kita ajak berbicara untuk mengembangkan afektif, dan nanti kita akan memberitahu kalau memukul itu apakah benar atau tidak. Bapak Ibu, saya pernah mengisi sebuah seminar parenting yang ada orang tua itu punya pendapat bahwa ketika anak kecil itu harus diajarin ketika dipukul temennya itu harus membalas. Ya, kenapa? Katanya itu untuk supaya dia merasa jangan cengeng atau merasa jangan mau ditindas orang. Tapi ingat Bapak Ibu, kembali lagi, kita ini adalah dari keluarga Katolik, ya kan? Apakah kalau anak kita gitu berantem dipukul, kita harus ngajarin dipukul juga? Tentu tidak, ya. Mari kita kembali sadar gitu loh, bahwa kalau anak itu diajari dari kecil ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, Bapak Ibu maaf, mungkin Bapak Ibu perlu untuk belajar lagi gitu loh tentang pelajaran agamanya seperti apa. Karena ini saya miris sekali. Beberapa kali saya ngisi seminar parenting di tempat-tempat yang memang sekolah Katolik, itu justru mereka orang tua tuh nggak punya prinsip seperti itu untuk mengajari anaknya itu bisa mempunyai meningkatkan kepercayaan diri, harga dirinya dengan ketika dia dipukul temennya harus membalas gitu ya. Bukan seperti itu untuk meningkatkan harga diri anak ya. Anak belajar memulai interaksi sosial, aktivitas bermain, dan anak mulai banyak bertanya. Usia 3-6 tahun itu orang tua kadang kesel. Anak itu bertanya nggak ada habisnya. Kenapa langit biru? Kenapa kalau senja itu langitnya berubah orange? Nah, itu akan banyak sekali. Bapak Ibu jangan sekali-kali bilang gini, nggak tahu capek mama, nanya terus sih, aduh capek, baca sendirilah, tanya sana, tanya gurumu, atau melemparkan jawaban ke orang lain. Bapak Ibu ini usia bertanya, jadi Bapak Ibu harus sabar menjawab semua pertanyaan putra putrinya ya. Kemudian inisiatif dan rasa bersalah. Anak yang berhasil pada tahap ini merasa mampu memimpin orang lain ya. Tapi
Tapi kalau gagal, yang ada adalah sikap yang sering meragukan diri sendiri dan kurang inisiatif, ya. Kemudian perkembangan masa kanak-kanak tengah itu di usia 6 sampai 12 tahun. Ini usia SD, ya. Anak-anak mulai masa tidak rapi, mulai bertengkar, masa menyulitkan, ya. Masa usia sekolah dasar itu usia kritis. Wah, ini apalagi mamanya sama anaknya sering sekali bertengkar. Karena apa? Ini adalah usia-usia di mana anak mulai belajar membaca, menulis, berhitung. Nah, itu kadang kan mamanya kan capek ya ngajarin, sudah nyuci piring, masak, bekerja, ngurusin orang suaminya yang rewel, anaknya bikin PR nggak selesai-selesai, suruh nulis ngeles melulu. Yang ada nanti adalah bertengkar, ya, karena masa ini adalah masa yang sulit gitu ya. Kemudian masa kelas rendah usia 6 sampai 10 tahun ada korelasi yang tinggi antara keadaan jasmani dengan prestasi sekolah. Ya, biasanya anak-anak yang secara fisiknya itu berkembang sehat gitu, nah dia kan prestasinya akan jauh lebih bagus gitu loh dibanding anak-anak yang misalnya susah makan. Itu nanti akan berpengaruh pada perkembangan otaknya. Sikap tunduk terhadap peraturan-peraturan permainan, cenderung senang memuji diri sendiri, suka membandingkan dengan anak lain. Kalau tidak bisa menyelesaikan tugas dianggap nggak penting. Masih kecil. PR-nya nggak selesai, nggak apa-apa nak. Kan masih kecil, mesti bapak ibu gurunya mau mengerti kok. Sering kali orang tua begitu. Kalau nggak, yaudah nanti nggak selesai nggak apa-apa, nanti mamah yang menyelesaikan. Nah, bagaimana nanti anaknya ya? Nah, kemudian masa tinggi antara berarti ini mungkin kelas 4 sampai kelas 6 gitu ya. Anak mulai tertarik pada kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, gak suka yang ribet-ribet, sukanya yang praktis anak usia seperti ini ya. Bersifat realistis, ingin tahu dan disebut masa realisme. Jadi kalau kita nasihati anak di usia 9 sampai 12 tahun tapi tidak realistis, anak ini nggak akan mau dengar. Ya, malah yang ada nanti, alah mama tuh halu, alah papa tuh halu, karena kita memberi penjelasannya nggak realistis ya. Perkembangan anak usia 6 sampai 12 tahun, anak mulai untuk yang perempuan sudah mulai menstruasi, karena anak menstruasi itu sekarang rata-rata di kelas 4 atau kelas 5 SD ya. Dan anak laki-laki pun mulai mengalami mimpi basah ya. Terjadi perubahan tubuh yang besar. Aduh, kok ribut sekali ya. Tolong di-mute dong. Kemudian fungsi-fungsi seks pun mulai berkembang ya. Kemudian perubahan berpengaruh terhadap keadaan fisik, sikap, dan perilaku ya. Bahaya psikologis yang muncul terjadi di usia kanak-kanak tengah adalah kecenderungan mengembangkan konsep diri yang kurang baik, berprestasi rendah, goncang dalam menerima perubahan. Banyak sekali anak di usia kelas 4, kelas 5 SD mengalami penurunan prestasi. Ya, itu banyak sekali kasus di usia kelas 4 dan kelas 5 itu prestasinya menurun, padahal di awal-awal itu prestasinya bagus ya. Tapi nanti dimulai di kelas 6, mulai kelas 5 naik kelas 6 itu akan mulai stabil. Kemudian anak itu akan mulai prestasinya membaik kembali ya. Kemudian tugas perkembangan anak-anak tengah, belajar keterampilan fisik, diperlukan permainan yang umum, mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial, belajar menyesuaikan diri dengan teman-temannya, mulai mengembangkan peran sosial pria dan wanita yang tepat ya. Mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung ya. Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, mengembangkan hati nurani, moral, dan nilai-nilai. Ketekunan versus perasaan rendah diri. Ini tahap psikososial usia 6 sampai 12 tahun. Anak mulai memasuki tahun-tahun sekolah dasar. Jadi mulai membuka pengaruh sosial baru. Anak-anak usia seperti ini kan mulai punya teman baru, ini sekolah teman-temanku trennya kayak gini, anak akan mengikuti trennya
dan lingkungan itu mulai berpengaruh karena dia sudah keluar dari rumah, ya kan, sudah mulai banyak temannya di sekolah. Jadi pengaruh sosial sudah mulai masuk dalam diri dia. Industri atau ketekunan, kemauan untuk tetap sibuk akan sesuatu dan akan menyelesaikan sebuah pekerjaan merupakan keyakinan serta harapan mereka. Keingintahuan yang sangat besar, namun karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan terkadang anak menghadapi kesukaran, hambatan, bahkan kegagalan dapat menyebabkan anak merasa rendah diri. Ya, ketika anak di usia ini, anak itu mulai belajar tekun menyelesaikan sesuatu. Makanya orang tua ketika tidak selesai tugasnya, orang tua itu jangan menyelesaikan tugas atau PR putra putrinya. Nanti daripada dia dihukum sama gurunya, mending aku selesaikan. Karena di tahap ini anak mulai belajar untuk tekun, ya. Karena apabila gagal, ya, nanti dia akan merasa rendah diri, ya. Guru mempunyai tanggung jawab yang khusus untuk perkembangan ketekunan pada anak, ya. Ketekunan versus perasaan rendah diri. Anak-anak perlu mengatasi tuntutan sosial dan akademik yang baru. Keberhasilan melewati ini menyebabkan anak itu punya rasa kompetensi, ya. Tapi kalau gagal, anak menghasilkan perasaan yang rendah diri. Kemudian kita masuk ke usia perkembangan remaja di usia 12 sampai 18. Ini adalah usia yang mulai banyak orang tua itu mengeluhkan karena banyak sekali mulai masalah itu muncul di usia remaja, ya. Kemudian dia sudah mulai matang secara seksual, kemudian secara hukum pun dia sudah mulai termasuk kena hukum, proses kena hukum, ya. Kemudian merasa banyak masalah. Anak remaja itu merasa banyak masalah karena usia peralihan, di mana dia dulu anak-anak yang masih apa-apa diturutin, sekarang dia sudah harus berjuang sendiri. Kemudian masa perubahan, usia yang mencari identitas, dan usia yang menakutkan, ya. Perkembangan anak remaja, ya, menyebabkan anak remaja itu bersifat ambivalen. Jadi dia masih ragu gitu loh, aku mau A atau mau B. Kadang si anak ini A, tiba-tiba B, masih galau gitu ya, masa-masa usia galau. Kemudian menuntut kebebasan, pengennya dikasih tanggung jawab, padahal belum semuanya dia mampu, ya. Kemudian minat pada masa usia remaja tuh senangnya main, rekreasi. Kemudian minat pribadi dan sosial, dia sudah mulai punya minat terhadap pekerjaan, minat terhadap agama, minat pada status. Status itu adalah simbol prestis. Banyak sekali usia remaja itu ke anak-anak itu sukanya sesuatu, misalnya minta barang itu sukanya branded. Supaya apa? Karena mereka itu menyimpulkan bahwa itu prestis mereka. Ketika dia punya barang yang branded, dia akan punya prestis tersendiri bagi lingkungannya, ya. Kemudian tugas perkembangan remaja itu apa? Mencapai hubungan baru dan matang dengan teman-teman seusianya, baik dengan jenis kelamin yang sama maupun berbeda. Mencapai peran sosial maskulin dan feminin, ya. Menerima kondisi fisik dan memanfaatkannya dengan efektif. Kemudian mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan ataupun orang dewasa lain. Mempersiapkan kehidupan pernikahan dan keluarga gitu ya. Berarti 18 itu kan usia ini ya, usia kuliah gitu ya. Mempersiapkan karir. Kemudian mengumpulkan nilai-nilai dan etika, dapat memandu perilaku serta mengembangkan ideologi. Mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Tugas perkembangan remaja, capai hubungan baru dan matang dengan teman-teman seusianya, ya kan? Oh, ini tadi sudah ya, mencapai peran sosial, menerima kondisi fisik dan ini sudah, kemudian menyiapkan karir, pernikahan dan keluarga. Nah, kemudian pada tahap ini identitas versus kekacauan identitas. Anak remaja bisa kita katakan ada proses pencarian identitas itu dimulai usia remaja, ya. Tahap yang paling diberi penekanan oleh Erikson
Tahap ini merupakan tahap peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Remaja dihadapkan pada pencarian jati diri. Ia mulai merasakan sesuatu. Aduh, aku ini siapa? Aku ini bagaimana? Ya, dia mulai aku suka ini, aku suka itu, aku punya tujuan ini, aku punya tujuan itu. Dia mulai pengen mengontrol kehidupannya sendiri dan dia mulai memasuki sebuah peran, ya. Bahwa aku ini sebenarnya pengennya tuh udah dewasa. Anak-anak remaja itu pengennya ngerasanya dia sudah dewasa, sudah pengen dikasih peran gitu loh. Oh, aku tuh udah punya peran loh, jangan dianggap anak kecil terus gitu ya. Anak-anak sudah mulai pengen diakui keberadaannya, pengen diakui jati dirinya, ya. Kekacauan identitas adalah sindrom masalah yang bisa dikatakan terjadi karena identitas negatif yang meliputi terbaginya gambaran diri, kemampuan membina persahabatan yang akrab. Ketika usia remaja, namun dia mengalami hambatan, dia tidak bisa menjalin persahabatan dengan orang lain. Artinya dia mengalami kekacauan identitas, ya. Karena usia-usia remaja itu adalah usia-usia dimulai dia mulai punya sahabat, ya. Kemudian Erikson juga lebih memberi penekanan pada identitas versus kebingungan identitas ini. Jika ingin remaja memiliki perasaan aman, maka harus mengembangkan rasa kepercayaan. Orang tua mulai belajar mempercayai putra-putrinya. Ya, misalnya nih, mah aku mau main. Nanti bapak ibunya gini, jangan main, nanti kamu kalau main pasti kamu nanti kumpul sama teman-temanmu. Kamu nanti pasti trek-trekan, nanti kamu merokok, nanti kamu begini, kamu begitu. Kalau orang tua sudah tidak memberi kepercayaan kepada si anak ini akan mengalami kekacauan identitas gitu. Loh, ini orang tua aku kok nggak percaya sama aku ya? Itu akan menimbulkan kekacauan identitas. Anak yang kepercayaannya dikembangkan dengan baik akan cenderung lebih ramah, populer, lebih suka dijadikan pemimpin, lebih sensitif pada perasaan, percaya diri, dan dapat mengatasi berbagai situasi. Coba Bapak Ibu, ayo yang putra putrinya sudah remaja, kita lihat bagaimana pergaulannya dengan teman-temannya. Apakah dia termasuk anak yang ramah, ataukah dia punya banyak teman gitu ya, yang teman-teman itu suka sekali berteman dengan dia. Nah, ketika hal itu semua terjadi, berarti pada tahap ini si anak tidak mengalami kekacauan identitas. Tapi beda ketika nanti putra putri kita, kok anakku kok susah ya bergaul ya, kok anakku mau ngambil keputusannya susah ya, kok dia nggak punya geng misalnya gitu, kok dia teman-temannya menjauhin dia. Nah, kita harus waspada nih, ada apa dengan putra putri kita ya. Kemudian dibanding dengan anak yang rasa percayanya rendah, mereka juga tidak begitu semangat dalam mencapai tujuannya, ya. Nah, mereka yang menerima dorongan, kekuatan yang tepat melalui eksplorasi pribadi, memiliki identitas yang kuat, perasaan yang mandiri, dan semuanya itu terkontrol, perilakunya, emosinya. Jadi ketika remaja emosinya tidak dapat terkontrol, artinya dia mengalami kekacauan identitas, ya. Bagaimana jika gagal, ya kan? Seorang remaja bisa mengalami krisis identitas dan bingung akan masa depan yang ia inginkan. Selain itu, kegagalan bisa jadi menimbulkan keraguan tentang kemampuan diri sendiri, ya. Kegagalan pada tahap ini disebut dengan confusion. Mereka tidak mengetahui siapa, apa, dan di mana mereka. Mereka tidak menghindari dari kehidupan yang normal seperti pendidikan, pekerjaan, menikah, menunjukkan identitas negatif seperti menjadi nakal dan minum obat terlarang. Ya, jadi Bapak Ibu mohon ketika putra putrinya memasuki usia remaja, mari kita memberi kepercayaan pada putra putri kita, tapi juga perlu melakukan pendampingan, bukan langsung dibiarin aja gitu, dia mau main kemana, terus sudah, kan dia sudah gede, dia bisa bertanggung jawab sendiri, tapi kita orang tua juga masih tetap harus mengontrol ya. Perkembangan dewasa awal dimulai usia 18-30 tahun, masa pencarian, kemantapan, dan masa reproduksi.
masa yang penuh masalah dan ketegangan emosional, penyesuaian diri terhadap kehidupan baru. Minat pribadi pada masa ini meliputi pada perhatian, pada penampilan, pakaian, kemudian tata rias, lambang-lambang kedewasaan, misalnya model pakaian atau gaya rambut. Pada usia perkembangan dewasa awal, banyak yang mengalami krisis isolasi, masa kesepian karena terisolasi dari kelompok sosial. Ya biasa kalau usia ini kan orang-orang mulai bekerja gitu ya. Yang dulu waktu kuliah masih bisa main nongkrong ke kafe ini, kafe itu. Tapi kalau sudah bekerja, orang sudah capek gitu loh. Kita berangkat pagi, pulang malam. Nah itu banyak yang mengalami krisis isolasi, apalagi di usia dewasa awal belum punya pasangan. Misalnya belum punya pacar lah. Dia akan cenderung mengalami krisis isolasi karena dia akan cenderung kesepian gitu ya. Penyesuaian dalam perkawinan. Nah, usia-usia ini adalah usia-usia dimulai awal-awal perkawinan gitu ya. Mulai punya keluarga baru, memelihara anak, mengelola rumah, dan ini menimbulkan banyak masalah yang terjadi pada usia dewasa awal. Kegagalan di level ini menjadikan individu mengisolasi diri, menjauh dari individu lain dan dunia terasa sempit gitu ya. Bersikap superior kepada individu lain sebagai bentuk pertahanan ego ya. Apalagi orang-orang yang usia seperti ini masih bingung, aduh aku mau kerja apa, atau mungkin pekerjaannya masih belum jelas, apalagi tidak ada sahabat, tidak punya pasangan, orang akan sangat berat pada posisi di usia dewasa muda. Usia ini pada tahap psikososialnya menjalin kedekatan, intimacy versus isolation. Ya, fokus ini mengembangkan hubungan dekat dan penuh kasih dengan orang lain. Orang mulai mengenal pacaran, pernikahan, membangun keluarga dan persahabatan. Ketika hubungan cinta dengan orang lain berhasil, akan mengalami cinta dan menikmati keintiman. Ya. Tapi bila gagal, maka merasa terisolasi dan kesepian. Ya. Nah, ini kebutuhan anak. Sekali lagi Bapak Ibu, anak-anak kita tidak hanya butuh diberi makan, dibayarin sekolah, apapun keinginannya dipenuhi. Tidak sekedar itu, ya. Interaksi, pujian, dorongan, lingkungan, kemudian kesempatan, pemberian aturan yang wajar dan fleksibel, penghargaan, cinta kasih, kehangatan, itu semua kebutuhan anak. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekarang tuh ngerasa, oh anakku kan minta apa aja terpenuhi. Dia sudah sekolah di tempat bagus, dia minta gadget apapun sudah tak penuhi, dia minta makan apa aja sudah tak penuhi. Artinya tugasku selesai. Bapak Ibu sekali lagi, putra putri Bapak Ibu punya perasaan. Dia adalah orang yang dinamis, bukan benda mati ya. Sekali lagi, perhatian itu, cinta kasih sungguh diperlukan. Setiap individu menjalani tahap-tahap perkembangan secara berurutan. Meskipun demikian, kecepatannya tuh berbeda satu dengan yang lain. Ada yang cepat, dia misalnya dari remaja ke dewasa, dia di usia remaja aja dia sudah mulai dewasa, misalnya seperti itu. Ada juga yang sudah dewasa tapi kok masih bersifat kekanak-kanakan. Nah, itu juga ada karena kecepatannya berbeda. Perkembangan kepribadian manusia ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan seseorang mengatasi krisis yang terjadi pada tahap sepanjang rentang kehidupan. Ya. Ini adalah gambaran dari keluarga yang bahagia. Peran keluarga sangat penting dalam mendampingi putra-putrinya. Bapak Ibu, tanggung jawab mengasuh putra-putri bukan terletak hanya pada ibu. Ya, namanya orang tua adalah bapak dan ibu. Jangan sekali-kali, itu kan tugas ibu yang ngasuh. Karena aku tugasnya cari duit, ngenafkahin anak-anak. Jadi ketika pengasuhan itu adalah tugas ibu. Bapak ibu itu kita buatnya bersama loh. Bapak dan ibu buatnya barengan loh. Bukan ibunya sendiri langsung jadi anak, tidak ya. Jadi itu tanggung jawab bapak dan ibu ya.
Jangan lupa selalu libatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Saya mampu bila saya mau. Terima kasih. Saya Wow, iya. Wow, kita berikan aplaus kepada Ibu Indah. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak yang terkasih, begitu luar biasa ya. Tadi saya mendengarkan sambil mantuk-mantuk gini. Mantuk-mantuk nggak ngantuk kan ya Pak ya? Nggak ngantuk, tetapi mantuk-mantuk. Wah, ini ilmu yang sangat bermanfaat. Tetapi ada satu buah statement yang tadi Ibu beritahukan bahwa ingat, kita orang Katolik. Ya, tentunya teman-teman semua yang ada di tempat ini mempunyai banyak pertanyaan. Nah, teman-teman apabila mau bertanya silakan bisa tulis di kolom chat. Nanti teman-teman dari host tidak akan kami bacakan semuanya tentunya. Mohon maaf. Kami akan rangkum beberapa pertanyaan yang mungkin hampir sama. Ya. Dan silakan teman-teman boleh bertanya di kolom chat. Sambil teman-teman host merangkumkan, Bu Indah, sebetulnya tadi di dalam perkembangan anak itu, ya. Lalu kemudian ada masa di mana anak itu belajar untuk mempercayai, ya seperti itu. Nah, ketika anak itu terus tidak mendapatkan itu, ya, lalu kemudian bisa berdampak di dalam perkembangannya. Apakah itu akan permanen atau tidak? Nah, permanen atau tidaknya itu sebenarnya kembali lagi, misalnya pada awalnya itu anak itu mistrust dulu ya, nggak ada kepercayaan. Kemudian si orang tua ini menyadari, kok anakku kok berbeda ya dengan anak orang lain, kok anakku sepertinya kayak mengisolasi atau menjaga jarak. Ketika orang tua mulai aware dan dia mulai memberikan atau perhatian lebih gitu ya, dia mulai memberi pengasuhan yang benar, itu akan bisa menjadi trust. Tapi terkadang Pak gini, orang tua tuh nggak sadar. Setelah anak nanti usia dewasa, loh, kok anakku bermasalah ya? Itu sudah telat. Kalau anak sudah rentang perkembangannya sudah terlalu jauh gitu, sudah remaja, itu akan susah. Itu akan menetap, ketidakpercayaan itu akan menetap. Tapi ketika dia masih bayi, dia kekanak-kanak, itu masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau sudah dewasa itu kan kayak seperti tadi Romo tadi bicara ya, bahwa akan ada luka batin. Nah, itu akan menjadi luka batin bagi si anak ketika dari kecil pun dia tidak ada trust kepada anaknya. Oh, gitu. Baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, nanti untuk sesi tanya jawab ini saya akan buka 2 sesi. Dalam sesi pertama nanti saya akan bacakan beberapa pertanyaan, mungkin 3 atau 4 yang mungkin bisa dijawab oleh Ibu Indah, yang nanti disediakan oleh teman-teman host. Namun sebelum itu kita bisa break dulu ya Bapak Ibu yang sudah bertanya di chat, yang ingin segera memperoleh jawabannya, tunggu dulu, tetap di Zoom ini, jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar saja.
kembali lagi. Baik, Romo, Suster, Ibu Bapak yang terkasih, Shalom semua masih ada di tempat ini ya. Begitu bersemangat dan sungguh sangat luar biasa. Ini adalah waktu di mana kita belajar bagaimana menjadi orang tua Katolik ya, yang kita mau mengikuti pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Kami akan membagi 2 sesi, Ibu Bapak yang terkasih. Mohon maaf, yang pertama nanti kami akan membacakan yang ada di kolom chat. Lalu sesi kedua kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin ini di paroki-paroki yang ikut Zoom webinar ini bersama-sama, mungkin kesusahan untuk chat karena bersama-sama, dan mungkin bisa raise hand ya, nanti bisa langsung untuk bertanya. Baik, yang sesi pertama, Ibu Indah. Ada yang bertanya, apakah sifat, watak, temperamen bisa berubah atau bersifat permanen dan mengapa? Lalu bagaimana dengan anak yang sejak lahirnya berada di panti? Apakah sifat orang tua tetap melekat atau tergantung dari pembentukan si pengasuh atau orang tuanya, tentunya begitu. Seberapa jauh trauma masa kecil terbawa sampai saat dewasa? Mungkin itu dulu Ibu Indah. Ya, ini hampir sama ya. Kira-kira sifatnya itu apakah akan permanen dari orang tua atau nanti ditentukan oleh pengasuhnya saat itu? Oke, saya jawab yang pertama dulu. Boleh. Ya. Apakah sifat, watak, temperamen itu berubah atau bersifat menetap? Watak itu bersifatnya menetap. Ibaratnya ini, ketika anak itu punya watak yang keras, sampai kapanpun dia akan keras. Makanya Bapak Ibu, ketika kita orang Jawa itu bilang ketika mau menikah itu kan bibit bebet bobot itu perlu diperhatikan ya. Karena apa? Ya karena watak itu nggak akan bisa berubah. Misalnya gini, seringkali ketika saya itu ngajar di KPP gitu ya, saya itu selalu mau-warning, calon-calon yang mau menikah itu ketika pacarmu sudah suka melakukan KDRT, jangan diteruskan ke perkawinan. Karena apa? Itu ketika mereka menikah tidak akan berubah. Wataknya untuk KDRT, suka memukul itu tidak akan berubah. Kenapa? Itu watak, nggak bisa berubah, gitu loh. Jadi watak dan temperamen itu tidak bisa berubah karena ya memang ya itulah dia gitu. Itu adalah memang pola kepribadian sudah menetap pada dirinya, memang dari kecilnya sudah seperti itu gitu ya. Kemudian untuk jawaban yang kedua, ketika anak berasal di lahirnya itu di panti, apakah itu sifat dari orang tuanya melekat atau tidak? Saya mau tanya dulu ini, dia di pantinya itu dari lahir atau setelah dia usia berapa dia di panti? Gitu kan. Ketika dia usianya lahir, dia di panti langsung ditinggal, kemudian tapi dia mendapatkan pengasuhan yang baik dari si pengasuh di panti, maka dia akan menjadi sifatnya itu kan seperti yang di pengasuhnya ini. Kan tadi tahap pertama ada tahap trust, ya kan? Ketika dia sudah mencapai trust di bawah waktu bayi, maka kecenderungan itu akan mengikuti dari si pengasuhnya. Tapi beda ketika anak ini masuk ke panti, itu mungkin usianya sudah usia anak-anak gitu ya, mungkin usia SD atau SMP. Maka sifat orang tua ini yang melekat kepada si anak. Ya, itu kita harus tahu dulu apakah anak ini dari lahir atau setelah dia usia berapa di pantinya. Begitu ya. Kemudian seberapa jauh trauma sejak kecil itu terbawa sampai dewasa? Trauma itu akan terbawa sampai dewasa iya kalau tidak ada pengolahan dari luka batin. Ketika si anak ini atau seseorang, setiap orang pasti punya trauma. Setiap orang pasti punya trauma masing-masing gitu ya. Tapi ketika tidak ditangani dengan baik, ya akan menetap sampai dewasa trauma itu. Ya. Jadi ketika ini contohnya ke anak saya sendiri gitu ya. Anak saya itu, saya justru tahu anak saya punya trauma itu setelah dia remaja, dan saya tidak menyadari bahwa anak saya itu punya trauma gitu ya. Anak saya itu, saya tahunya gini, ketika dia wawancara masuk seminari gitu, ditanya tuh sama wawancaranya gitu, Romo tuh tanya, hal apa yang membuat kamu trauma dan menetap kejadian itu dari kecil, trauma itu
Dan masih kamu ingat sampai sekarang? Anak saya tuh jawabnya gini, saya ingat sekali trauma itu adalah ketika mama dan papa itu berantem. Dan saya sangat ketakutan. Jujur Bapak Ibu, saya syok sekali. Saat itu saya sampai speechless, saya baru, hello, saya ini psikolog loh. Tapi ternyata anak saya tuh punya trauma seperti itu gitu. Jadi saya kaget sekali, ternyata trauma anak saya tuh dari kecil. Terus setelah wawancara saya tanya anak saya, Mas, Mama pernah ya bikin kamu ketakutan seperti itu kamu usia berapa? Dan anak saya tanya, cerita, itu waktu aku masih TKA mah. Bayangkan TKA itu usia anak saya 4 tahun loh. Dan dia kan interview itu berarti kan setelah SMP ya, SMP kelas 9, berarti anak saya kan usianya sekitar 14 tahun, 14-5, itu menetapkan artinya. Tapi dengan saya tahu anak saya punya trauma itu, saya mulai memperbaiki dan saya mulai mengajari anak saya untuk berdamai dengan traumanya. Ya, saya juga minta maaf, suami saya juga minta maaf pada anak saya, dan kita memulai ulang. Dan saya tahu meskipun saya sudah meminta maaf, suami saya sudah meminta maaf, kita sudah memperbaiki, tapi terkadang luka batin itu masih. Dan mungkin kalau kita bisa segera memperbaiki, luka itu masih ada, tapi tidak sebesar kalau tidak kita perbaiki. Trauma itu besarnya akan tetap sama ketika tidak ada perbaikan. Begitu. Wah, luar biasa sekali. Baik, Ibu Indah, kalau dari tadi penjabaran Ibu Indah itu artinya boleh, apakah boleh diambil satu buah benang merah bahwa sifat atau watak ya, watak yang kemudian mempengaruhi itu sangat akan berpengaruh ketika dia melihat, mendengar dan merasakan ya. Betul. Dibandingkan dengan tadi yang bayi yang langsung dititipkan di panti asuhan seperti itu ya. Begitu. Wah, ini sangat luar biasa sekali bagaimana kita mendampingi anak-anak di usia-usia untuk mendapatkan rasa percaya, identitas, dan kemudian dia di dalam perjalanan hidupnya mempunyai masa depan yang penuh harapan. Intinya begitu ya, seperti itu. Baik, ada beberapa pertanyaan lagi, Ibu Indah. Baik, dari ada pertanyaan bagaimana menghadapi kalau misalnya fase 8 bulan sampai dengan 3 tahun sudah terlewat dan sekarang sudah umur 5 tahun, langkah apa yang harus dilakukan orang tua untuk mengejar menanamkan kemandirian pada anak? Ini ada yang hampir sama, kira-kira mulai umur berapa orang tuanya melatih memberikan kepercayaan? Ya, apa peran fungsi orang tua pada fase ini? Dan lalu ini hampir sama, ini berkaitan karena 8 bulan sampai 3 tahun ya. Bagaimana cara mendidik dan menghadapi anak yang introvert yang tadinya krisis identitas ya, berarti ya seperti itu ya, nggak dapet geng ya seperti itu. Baik, silakan. Oke, gimana sih kalau ketika anak usia fase 8 sampai 3 tahun tuh udah lewat nggak diajarin, mungkin orang tuanya lupa gitu atau sibuk gitu ya, sibuk main kayak saya jadi lupa gitu ya ngajarin anaknya mandiri, terus telat nggak ya gitu, bisa nggak ya kalau di usia selanjutnya gitu, usianya sekarang 5 tahun masih bisa nggak sih mengejar untuk menanamkan kemandirian? Masih bisa gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan, anakku udah lewat 3 tahun tapi dulu nggak mau ajarin ini mandiri, berarti sekarang udah 5 tahun biarin aja lah. Ya nggak gitu juga, nggak pembiaran, masih bisa gitu loh. Ketika anak sekarang usianya 5 tahun ya, berarti kan anak itu sudah mulai ke taman kanak-kanak ya, berarti dia mulai sekolah nih. Anak mulai diajarin. Bapak Ibu, tolong diusahakan anak itu dibiasakan memakai kaos kaki sendiri, melepas kaos kakinya sendiri, memakai sepatunya sendiri. Karena apa? Kadang usia TK itu orang tuh usia 5 tahun gitu ya, kalau anak nanti keburu telat gitu kan ya Pak ya, atau nanti ini kamu nggak matching nih kaos kakinya sama sepatunya, nanti kamu kebalik. Orang tua tuh kalau sudah kayak gitu artinya nggak kasih kepercayaan dong. Ketika tidak memberi kepercayaan pada si anak, gimana anak mau mandiri gitu loh. Jadi saya mendampingi beberapa sekolah gitu ya. Saya mendampingi beberapa sekolah di Jakarta itu, saya mendampingi untuk anak usia dari TK sampai SMA. Ada di 2 sekolahan gitu ya. Di anak TK itu saya selalu ngomong sama gurunya, Miss,
ini anak sudah harus diajarin mandiri. Sudah Miss, kalau di sekolah kita sudah ajarin mandi, tapi di rumah Miss, makan aja yang masih diambilkan, terus makan masih disuapin mbaknya. Kenapa? Takut berantakan, ya kan? Lah kalau orang tua nggak ngajarin mandi, misalnya di sekolah sudah diajarin orang tuanya, nggak, anak ini inkonsistensi. Yang benar itu aku harus apa-apa melakukan sendiri seperti di sekolah, atau apa-apa yang harus diurusin sama si mbak nih, seperti mama nih. Nah itu kalau tidak ada konsistensi, ya anak nggak mandiri. Jadi anak mulai TK pun kalau ternyata telat usia itu masih bisa diajari untuk mandiri, gitu ya. Jangan menyerah ya Bapak Ibu, pasti bisa kok gitu. Asal Bapak Ibu juga konsisten gitu loh. Jangan hari ini boleh anaknya mandiri, besok kelamaan, udahlah aku kelamaan ternyata aku pakein aja sendiri, apa-apa aku ladeni aja. Ya akhirnya nggak mandiri-mandiri gitu ya. Kemudian mulai umur berapa orang tua melatih memberi kepercayaan sedini mungkin, ya kan? Anak diajarin, misalnya tadi ya usia mulai 1 tahun, 2 tahun, anak itu mulai dikasih kepercayaan. Misalnya dia mainan. Kadang orang tua tuh takutnya gini, aduh nanti kalau mainan ini membahayakan dia, aduh nanti bisa menyakiti dia. Wah berarti jangan boleh lah dia mainan ini, atau enggak kalau dia main ini harus kutungguin nih. Nanti kalau dia mainan nggak mau ngembaliin dia, orang tua tuh udah negatif thinking dulu gitu loh. Kalau selama orang tua negatif thinking terus, kepercayaan tuh nggak akan pernah dirasa sama si anak. Itu tahu loh orang tua ini memberi kepercayaan dengan tulus atau tidak, anak merasa. Ya, kadang orang tua itu kalau misalnya ada saudaranya datang, temennya datang, sok bijaksana, sok memberi kepercayaan pada anaknya. Tapi giliran ini nggak ada orang siapapun, sudahlah ya, kembali ke aslinya, ya apa-apa diladenin, apa-apa diturutin, ya kan? Nah, terus anak nggak bisa percaya, gitu loh. Jadi sedini mungkin anak bisa dilatih untuk diberikan kepercayaan. Misalnya gini, Mama percaya nanti kalau Mas habis main nanti mengembalikan mainannya itu ke tempatnya. Nanti kalau Mama percaya kok kalau misalnya mengambil sesuatu akan mengembalikan, atau ketika mengambil sesuatu tuh minta izin dulu ke Mama atau ke Mbak gitu. Jadi orang tua melatih memberi kepercayaan dari hal-hal yang simpel dulu itu. Kemudian bagaimana cara mendidik anak atau menghadapi anak yang introvert? Waduh, ini lagi tren juga ya. Banyak sekali, apalagi di usia remaja loh Pak. Banyak sekali gitu. Kayak kemarin saya dapat klien, dia cerita anaknya itu usia ya SMP gitu ya. Udah kelas 9 tapi masih introvert. Sama sekali dia nggak mau bergaul dengan temennya. Ya kenapa? Kemudian gimana dong cara mendidiknya? Cara mendidiknya adalah dari keluarga dulu. Jangan-jangan bapak ibunya juga introvert, gitu kan? Jangan-jangan bapak ibunya juga pendiam, nggak mau bergaul dengan lingkungan. Ya sudah, jangan harap anaknya ini menjadi anak yang ekstrovert gitu loh. Karena anak itu adalah contoh atau fotokopi dari bapak ibu, ya kan? Bahwa jatuh tak jauh dari pohonnya. Misalnya saya ini orangnya introvert, kemungkinan anak saya introvert. Misalnya itu kalau di rumah gitu malas keluar, nggak mau ngobrol sama orang lain, nggak mau bergaul sama orang lain, anak cenderung akan sama. Jadi ketika anak introvert berarti kita orang tua harus merubah. Kita introspeksi diri, aduh aku introvert atau ekstrovert ya. Tapi kalau bapak ibunya ekstrovert ternyata anaknya introvert, nah ini perlu diteliti lebih lanjut. Apakah bapak ibu sudah memberi kepercayaan pada putra putrinya? Jangan-jangan ketika bapak ibu putra putrinya tuh mau main gini, kamu mau main kemana? Sama siapa? Gak boleh. Udahlah di rumah aja. Udah nonton TV aja. Udah main game aja. Udah nonton Netflix aja. Gak usah nanti kamu terpengaruh sama temen-temen negatif. Nah kalau kita orang tua sudah seperti itu, ya gimana anak mau jadi ekstrovert? Ekstrovert pasti anak akan tetap menjadi introvert. Jadi kita orang tua yang memberi contoh dulu. Kemudian kalau udah dikasih contoh kok, ya sudah berarti dikenalkan gitu, dikenalkan misalnya diajak ke rumah
temannya bapak ibunya atau dengan temannya itu kita carikan satu teman yang bisa dipercaya gitu ya, untuk menemani dia gitu ya, untuk ngobrol dengan dia, seperti itu begitu Pak. Wah, menarik sekali, sungguh sangat menarik sekali. Pasti banyak yang bertanya demikian. Mungkin ini menjadi pertanyaan dari teman-teman semuanya juga ya. Kalau lalu kemudian orang tuanya itu introvert dan lalu ingin ya anaknya tidak introvert, artinya dia juga harus memberikan contoh. Nah, ini berarti yang membedakan antara orang tua yang duniawi dan orang tua yang Katolik ya. Yang saya meminjam istilah sangkal diri pikul salib ya. Artinya harus berdamai, orang tua harus menyelesaikan dirinya sendiri. Betul. Untuk memberikan contoh yang ilahi supaya dia terbuka seperti betul, itu ya. Betul. Kalau contohnya misalnya orang Katolik, sekarang kalau bapak ibunya saja ke gereja cuma misa, nggak mau pelayanan, gimana anaknya mau punya banyak teman gitu loh. Ketika bapak ibunya itu misalnya ke gereja itu ya ikut pelayanan, ikut kumpul-kumpul, anak ini kan di bawah, jadi dia akan melihat, oh papa dan mama itu kalau ke gereja itu ternyata setelah itu juga ikut pelayanan ya, oh ternyata mama sama papa tuh punya banyak teman ya, ternyata ketika kita punya banyak teman itu banyak yang bisa kita peroleh nih benefitnya, misalnya kita lagi susah tuh banyak yang peduli nih sama kita. Itu kan akan membuat konsep diri pada si anak, ternyata kita itu butuh orang lain ya, ternyata kita hidup itu nggak hidup sendiri tapi butuh lingkungan yang ada untuk kita selalu gitu loh. Makanya bapak ibu sekarang, ayolah bapak ibu sekarang nih, apalagi yang usia-usia perkawinan muda ya, dewasa muda ini paling jarang loh Pak saya lihat untuk ikut pelayanan di gereja. Alasannya apa? Nggak punya waktu, sibuk kerja ya kan. Ayo mulai sekarang mari kita ikut pelayanan supaya anak kita pun melibatkan diri pada gereja. Kan kita keluarga Katolik, benar kan? Ya, semangat. Ya, kita didik dong anak kita ikut menggereja dari kecil. Iya, gitu. betul sekali. Baik. Saudara-saudara yang terkasih, pasti ada banyak pertanyaan. Maka untuk sesi yang kedua ini saya mau melihat beberapa teman yang mungkin ada di paroki yang sudah raise hand, boleh kesempatannya untuk bila bisa host untuk tunjuk mana yang mau bertanya, silakan. Oh, belum ada. Baik, ada satu penanya lagi. Mohon bertanya, apa yang dapat terjadi pada individu di kemudian hari jika ada fase perkembangan yang terlewati? Ini hampir sama kelihatannya ya. Misalnya tidak dilewatinya fase merangkak, langsung bisa jalan, atau toilet training tidak lewat begitu. Lalu ada lagi? Tadi barusan kelihatan sebagai orang tua Katolik pada fase perkembangan mana saat tepat kita membimbing untuk mengenal Tuhan dan bagaimana bentuknya. Demikian itu. Oke, kita jawab yang pertama dulu ya. Nah, apa yang terjadi ketika individu di kemudian hari itu ada fase yang terlewat? Ya, ketika individu mengalami fase yang terlewat, itu pasti terjadi sesuatu. Artinya kan gini, setiap fase punya krisis masing-masing, gitu kan. Dan semua orang itu harus menjalani krisis itu. Ketika kita bisa menyelesaikan krisis yang terjadi, kita akan menjadi pribadi yang baik. Nah, dengan kata itu, ketika ada fase yang terlewat, berarti kan ada satu krisis dalam hidupnya yang tidak dia selesaikan. Pasti itu bermasalah. Pasti bermasalah. Misalnya seperti ini. Pada fase oral, fase tadi ya, trust ya. Fase bayi itu adalah fase oral gitu ya. Ketika dia tidak terpuaskan di fase oralnya, itu akan berpengaruh di usia dewasanya. Misalnya gini, oral tidak terpengaruh, apa tadi tidak terpenuhi di dewasanya, biasanya dia akan orang yang bermasalah. Contohnya gini, orang itu akan cenderung secara verbal dia akan menjadi orang yang sakratis ketika fase orangnya terlewati, atau dia itu
mencapai kepuasannya itu dengan mulutnya. Ya misalnya kayak tadi Sokrates, bisa jadi dia menjadi orang yang mabuk, suka ngedrak kayak gitu, karena dia ngerasa kepuasannya itu didapatnya tuh dari mulut. Jadi sesuatu yang semua lewat mulut atau keluar mulut, itulah kepuasannya. Ketika fase oral tadi tidak terpenuhi, di usia dewasanya yang akan bermasalah. Maka setiap orang harus melewati fase per fase, karena setiap fase punya krisis masing-masing, dan setiap orang harus mampu menyelesaikan krisisnya. Begitu Pak. Jadi perlu diperhatikan ya fasenya ya. Kemudian ini kan tidak misalnya fase merangkak langsung jalan, biasanya pun akan punya masalah nanti setelah dia remaja atau dewasa. Karena kan harus, orang itu kan biasanya akan mengikuti pertumbuhan itu ya sesuai tadi kan saya bilang, nggak mungkin terulang. Nah itu ketika tidak terulang ya akan muncul masalah tadi, begitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebagai orang Katolik, fase perkembangan mana saat tepat kita membimbing untuk mengenal Tuhan? Sedini mungkin dong ya, ketika anak itu paling tidak setelah melewati 15 hari. 15. Tadi ya setelah lewat 15 hari, tadi kan usia bayi ya. Jadi usia bayi itu anak dibiasakan, contohnya gampang kok. Ketika mau diberi makan, anak itu diajak berdoa dulu. Mungkin doanya nggak panjang-panjang ya, doa yang simpel aja, misalnya terima kasih Tuhan atas makanan ini, berkati makanan ini, simple. Tapi dibiasakan ketika dia mau kita kasih makan, itu diajak berdoa dulu. Kemudian misalnya anak ini mau kita ajak pergi, kita berkati, kita buat tanda salib di dahinya, ya. Jadi kemudian kita mulai mengajak anak itu ke gereja. Ketika anak terbiasa di gereja, anak akan terbiasa gitu loh dengan vibe-nya gereja, bahwa oh kalau ke gereja itu denger musik, denger pembacaan. Nah, anak akan terbiasa ada bau-bau dupa, apalagi kalau masa-masa pekan suci itu kan sudah ada bau. Anak itu akan terbiasa gitu loh. Memang sedini mungkin anak sudah dikenakan. Mungkin kalau bayi kan nggak ngerti ya. Tapi kalau otomatis itu anak misalnya sebelum makan diajarin berdoa, itu akan menetap perilakunya. Dan ketika anak sudah mulai usia 1 tahun, anak kan sudah mulai mengerti, itu mulai kita menceritakan cerita-cerita Alkitab. Kan banyak itu buku-buku cerita Alkitab yang bergambar, yang yang lucu-lucu, yang bisa digerakkan, itu bisa. Jadi saya pun mengenalkan anak saya itu dengan cerita-cerita Alkitab. Justru dulu dari dalam ini sih, waktu mengandung itu saya rajin baca gitu. Makanya mungkin anak saya sempat pengen jadi Romo gitu ya, nggak tahu. Walaupun akhirnya sekarang nggak jadi gitu ya. Yang salah saya juga nggak tahu ini siapa gitu. Yang penting sudah ada rahmatnya. Sudah ada rahmat, Pak. Sudah sempat masuk seminari Mertoyudan gitu, walaupun sekarang nggak jadi gitu ya. Ya mungkin dari situ, jadi saya sudah melatih anak saya itu untuk berdoa, kemudian memang memberi tanda salib itu dari kecil gitu. Gitu hal yang sederhana yang bisa dilakukan gitu ya. Oke. Ya, baik, terima kasih Bu Indah. Sungguh sangat ilmu pengetahuan yang mungkin bisa diakses dimanapun, tetapi saat ini adalah waktu yang sangat spesial di mana kita bisa bertanya langsung dengan Ibu Indah ya. Teman-teman yang terkasih, jangan khawatir, nanti Zoom ini juga akan oleh teman-teman Kopsos akan diupload di tempatnya YouTube, bisa dipelajari kemudian ya. Maka dari itu nanti saya tidak akan ada kesimpulan, tetapi teman-teman bisa mengulang kembali. Tetapi saat ini adalah saat yang spesial. Teman-teman kalau mau bertanya langsung boleh raise hand ya, siapapun. Saat ini saya buka sesi, kalau ada yang mau bertanya langsung bisa raise hand. Nah Bu Indah, sambil menunggu teman-teman itu raise hand dan mau bertanya ya, mungkin ada banyak pertanyaan tapi bingung juga memilah yang mana. Ada satu buah ungkapan dunia yang kadangkala itu sempat kadang terlontar, itu katanya dewasa ini kita itu sering mencetak anak-anak atau bayi berusia 30 atau 40 tahun seperti itu. Nah itu sebetulnya dampak paling besarnya di fase yang mana, dan lalu kalau
orang tua saat ini melihat sekarang ini dan menyadari lalu apa yang harus dilakukan, padahal anaknya sudah berusia 30-40, mungkin sudah menikah dan punya anak, tetapi baru menyadari, ternyata kok anakku sedemikian tidak mandiri ya, seperti itu. Bagaimana ya? Kemandirian tadi di usia berapa tadi kita mulai, ya kan? Jadi usia dini pun kita mulai mengajarkan kan kemandirian. Tapi ketika baru sadarnya, loh anakku kan sudah menikah kok nggak mandiri ya, kok masih apa-apa minta orang tua, mengambil keputusan aja masih tergantung dengan orang tuanya, misalnya berselisih paham dengan pasangannya, masih yang menyelesaikan itu orang tuanya. Nah, kalau sudah seperti itu, yang salah siapa? Pasti orang tua. Kemudian kalau seperti itu bukan berarti anak ini tidak diberi pemahaman ya, kemudian kita harus memberi pemahaman bahwa hei nak, kamu tuh udah dewasa loh. Ketika kamu sudah menikah, artinya kamu sudah dewasa, kamu sudah harus bertanggung jawab terhadap hidupmu dan hidup pasanganmu. Ya, tapi masalahnya gini Pak, seringkali orang tua itu hobi banget ya mencampuri masalah kehidupan perkawinan anak-anaknya. Apalagi kalau anak ini tinggal bersama orang tua. Nah itu loh. Jadi ketika punya masalah dengan pasangannya, istrinya gitu ya, nanti mertuanya ikut campur, ya kan? Terus gimana anak ini mau mandiri, ya kan? Bahkan yang mengatur ada tuh ya, klien saya itu ada bahkan yang mengatur keuangan di rumah tangganya tuh mertuanya. Lah kalau sudah seperti itu, gimana anak mau mandiri? Betul, sampai usia berapapun anak itu tidak akan pernah mandiri, ya kan? Bahkan si anak itu harus beli pampers untuk anaknya, itu minta ke mertuanya. Terus mertuanya kan nggak ngecek budgetnya itu masih berapa ya, itu sampai segitunya loh. Kalau sudah seperti itu artinya kan orang tua itu tidak mendidik putra putrinya meskipun usianya sudah 30-40 tahun mandiri, ya kan? Tetap menganggap, kadang ibu apalagi gini, saya pesankan ya kepada pasangan-pasangan pasutri muda, ketika punya masalah sebaiknya jangan dengan mudahnya kita tuh curhat ke orang tua, apalagi ke mama. Karena apa? Karena kita ke mama, kita secara otomatis kayak saya nih, misalnya anak saya curhat ke saya, misalnya tentang pacar, kita cenderungnya kan subjektif ya, akan membela anaknya gitu kan, dibanding objektivitasnya tuh cenderung nanti akan kabur gitu loh. Jadi ketika seperti itu, tolong Pak Sutri ketika punya masalah tuh jangan dengan mudahnya tuh curhat ke orang tua, diselesaikan dulu ya. Diselesaikan dulu dengan pasangannya. Ketika benar-benar mentok baru bertanya, dan itu pun ketika bertanya jangan satu belah pihak nih, kalau bisa ada dua belah pihak supaya tidak ada subjektivitas, yaitu untuk melatih kemandirian itu lagi gitu ya Pak ya. Baik, menarik sekali dan ini menjadi catatan untuk kita yang mendampingi ya, bukan hanya anak-anak tetapi pembinaan iman itu juga untuk orang dewasa, baik juga untuk usia lanjut yang mempunyai anak-anak yang sudah menikah dan mempunyai cucu. Nah ini menjadi catatan kita supaya di dalam gereja kita, Gereja Semesta itu memberikan pembinaan iman ini. Baik, sudah ada di layar yang mau bertanya. Wah, ini luar biasa sekali ya pertanyaan ini. Bapak Beni Mul, ya betul sekali. Apakah betul ini? Apakah saya ini bisa melihat? Ini Pak Beni ini bisa? Apakah suaranya bisa terdengar? Ya. Dipersilahkan Pak Beni. Ya, terima kasih. Ini saya tadi masuknya sedikit terlambat, tapi belum terlambat mengikuti sesinya. Saya bingung ini apa yang disampaikan oleh Bu Indah ini. Teorinya sangat sekali bagus sekali. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, ini kan tidak semua orang kan tahu ya fase-fase yang untuk perkembangan itu. Nah, yang sudah tahu pun belum tentu bisa mengimplementasikan melakukan dengan benar. Mohon maaf, didengar tidak suaranya? Mohon maaf sebentar. Halo. Suaranya kedengaran, bro. Oh, oke. Bisa dilanjut ya. Jadi untuk mereka-mereka yang tidak tahu, ya termasuk saya ini yang tidak tahu fase-fase itu, dan kemudian sudah terlewatkan semua, itu apakah berarti garansi anak
ada jaminan anaknya berarti akan gagal. Maksudnya di dalam perkembangannya tadi yang tidak menjadi anak yang katakan perfect gitu, atau ya yang sesuai dengan apa yang ada di yang tadi disampaikan. Juga sebaliknya ketika kita bisa melakukan semua atau bahkan mungkin ya sebagian besar dari fase-fase tersebut sebagai orang tua, tetapi kemudian apakah itu bisa menjadi jaminan bahwa anak itu di kemudian hari ketika dia dewasa atau dia masuk dalam hidup rumah tangga itu menjadi pribadi yang perfect juga? Itu pertanyaan saya, Pak Lili dan Bu Indah. Terima kasih. Terima kasih Pak Benny, pertanyaannya ini mungkin menjadi pertanyaan umum ya, bahwa dan luar biasa pertanyaan ini. Pasti ini menjadi satu buah penasaran. Kita penasaran. Aduh, saya ini lihatnya ilmu ini baru sekarang ini. Anak saya sudah ya. Lalu apakah anak saya ini perfect seperti apa adanya atau ada yang terlewat ya? Lalu kemudian apakah kalau seandainya kata kita ikuti fase-fase ini dan presisi itu pasti menjadikan anak yang perfect ya, seperti itu. Oke, nah saya langsung jawab aja ya. Oke. Terima kasih Pak Benny untuk pertanyaan yang bagus sekali gitu. Ketika anak kita sudah melewati itu, terus apakah menjamin ya? Kembali lagi, paling tidak untuk menjamin 100% pasti tidak ya. Pasti tidak. Tapi paling tidak dia punya kayak kekuatan gitu loh. Kayak ibaratnya orang mau perang tuh punya senjata dulu. Ya walaupun semua itu juga nanti terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya lagi. Ya, tapi paling tidak dia punya kekuatan dulu. Meskipun itu tidak menjamin 100% dia akan hidup perfect. Nggak ada orang di dunia ini perfect, ya kan? Nggak mungkin. Saya pun sebagai psikolog yang sudah tahu tahapan-tahapannya belum tentu saya pun perfect. Nggak menjamin. Jadi lingkungan pun sangat berpengaruh ya, kayak tadi perkembangan itu kan dipengaruhi selain oleh genetik, itu kan juga ada lingkungan. Jadi meskipun melalui 100% sudah presisi tadi, tidak menjamin juga dia akan mengalami kehidupan yang perfect ya. Pasti pengaruh lingkungan itu ada, tapi paling tidak dia lebih tangguh dibanding orang yang tidak mampu mengalami krisis-krisis dalam tiap tahap-tahapnya gitu loh. Terus kalau orang tahap-tahap itu tidak dilalui dengan baik, apakah akan nggak bahagia atau nggak sempurna atau nggak perfect? Belum tentu juga 100%. Kalau orang itu akhirnya dia mau memperbaiki diri dan ada support system yang mendukung dia, paling tidak akan menjadi lebih baik lagi gitu loh. Jadi jangan dipatok, wah nanti anakku sudah kelewatan banyak nih, berarti anakku nggak perfect. Oh, nggak juga. Karena pengaruh dan support system itu juga berpengaruh pada perkembangan kepribadian seseorang. Begitu Pak Benny. Terima kasih Pak Benny. Ya, pertanyaannya luar biasa. Ya, sering dipikirkan oleh banyak orang, tetapi tidak berani menyatakannya. Kadang-kadang seperti itu ya. Ini luar biasa sekali Pak Benny. Terima kasih sudah membantu bertanya. Baik, ada lagi ini iya, Bapak ya. Baik, dipersilahkan dengan Bapak. Dengan nama Magdalena Santi, dengan nama Zoom-nya Magdalena Santi. Iya, Zoom-nya nama Magdalena Santi, istri saya ini berdua dengerin soalnya. Halo, suara saya masuk? Ya. Oke. Ya, pertanyaan saya adalah gini, usia ideal berapa gitu kan, bahwa anak untuk dilatih bahwa yang simpel gini, keluar dari kamar mandi, harus pakai handuk atau gimana, nggak telanjang bulat terus lari ke sana kemari, atau misalkan yang pakai baju dalam aja terus lari-lari ke sana kemari ke luar gitu, idealnya itu usia berapa gitu. Terima kasih.
idealnya di usia berapa untuk mengajarkan hal itu? Oke, idealnya usia berapa adalah di usia anak itu usia mulai 2 tahun. Karena 2 tahun tadi ya usia anak-anak awal, di usia kanak-kanak awal itu anak sudah mulai tahu identitasnya, aku perempuan, aku laki-laki, ya. Jadi dan dia sudah mulai belajar tentang tubuhnya, tentang seksualitasnya, ya. Jadi mulai anak usia kanak-kanak awal itu mulai dilatih bahwa dibiasakan kalau mandi itu setelah keluar dari kamar mandi itu pakai handuk. Karena banyak juga sih orang tua mikirnya anakku masih kecil nggak apa-apa lah, lari sana lari sini. Itu nanti akan menjadi konsep pada pemikiran si anak, oh kayak gini tuh nggak tabu loh. Bapak Ibu hati-hati, zaman sekarang pelecehan seksual tinggi sekali angkanya, ya. Sangat tinggi sekali angka pelecehan seksual pada anak. Jadi sedini mungkin anak itu diajari tentang bagaimana dia menjaga tubuhnya, bagian mana yang boleh disentuh orang dan tidak. Jadi mulai usia kanak-kanak awal anak sudah mulai dilatih bahwa kamu harus menjaga tubuhmu. Mulai diberi masukan bahwa tubuh adalah bait Allah. Mulai diajarin kan, kembali lagi ke keluarga Katolik gitu loh. Nah, itu yang benar anak-anak itu sudah mulai, dan jangan, ini pesennya ya. Anak kecil itu kan kadang dipakein kaos dalam sama cancut doang gitu kan, dipikirnya alah gerah gitu. Bapak Ibu, jangan dibiasakan seperti itu. Jadi sebisa mungkin anak itu dipakein dengan pakaian lengkap. Sekali lagi Bapak Ibu, karena anak akan mikirnya, oh ini nggak apa-apa. Bapak Ibu, pelecehan seksual pada anak semakin hari semakin tinggi. Jangan sampai anak kita menjadi korban pelecehan dari orang lain. Jadi tolong anak kecil itu jangan dibiasakan pakai pakaian dalam biasa, tapi langsung dipakai dengan mungkin pakaian yang celana yang benar atau baju langsung yang lengkap seperti itu. Jangan dibiasakan anak lari-lari juga dalam keadaan bugil, gitu ya. Dimulai usia kanak-kanak awal. Gitu Pak. Apakah menjawab pertanyaan saya? Gitu, baik. Menjawab ya, oke. Terima kasih sudah bertanya. Ya, baik Ibu Bapak yang terkasih, ya, tidak terasa ya. Semakin malam semakin pertanyaannya, aduh ya, betul sekali. Bagaimana kita itu mendampingi anak di dalam perkembangan ini, dan bagaimana kita sebagai orang tua Katolik ingin supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang ilahi ya, seperti itu. Maka sangat penting mendampingi. Begitu juga teman-teman dari Timpel, Piyut ya, kemudian Pia, Piyot dan Piul ya, Pir, itu semua belajar hal ini untuk supaya mendampingi anak-anak kita di dalam gereja juga ya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tentunya waktu juga. Wah, ya. Tentunya waktu juga, saya mohon maaf apabila teman-teman ada yang masih penasaran atau bertanya tetapi belum terjawab. Jangan khawatir, seri webinar ini kita adakan 5 kali. Ya, 5 kali. Silahkan hadir lagi ya, ajak teman-teman yang lain untuk supaya kita bersama-sama ya, untuk bersama-sama belajar tempat ini menjadi orang tua ya, menjadi orang tua yang boleh mengikuti perkembangan anak-anak kita dan menjadikan anak-anak kita lebih baik ya. Baik, tanggal 29 ya, betul, tanggal 29 kita berjumpa lagi ya, tentunya dengan tema yang menarik juga ya, dengan narasumber yang menarik juga ya. Ibu Indah, terima kasih sekali sudah hadir. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Indah. Terima kasih ya, sungguh sangat luar biasa ketika menyampaikan. Saya mengkilas balik dan kemudian teman-teman di sini juga ya, Komsos juga mantul-mantul ya. Yang punya anak yang seusia demikian. Baik Ibu Bapak yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Bapak hadir tempat ini, kita bersama-sama. Tolong jangan tinggalkan Zoom meeting ini ya. Setelah kita berdoa, kita mau foto bersama ya. Mohon untuk teman-teman boleh nyalakan
kameranya ya. Terima kasih. Wah, langsung terlihat semua wajah-wajah yang penuh cinta, wajah-wajahnya. Wah, ini wajah-wajah orang tua yang sangat mempunyai cinta terhadap anak-anaknya. Teman-teman Timpel yang mau mendampingi anak-anak. Wah, terima kasih sekali. Baik, Ibu Bapak yang terkasih, kita akhiri webinar kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh Engkau Allah yang penuh kasih, yang mau memberikan kesempatan kepada kami pada malam hari ini. Dari awal hingga akhir hari ini, kami boleh belajar mengenai bagaimana kami mendampingi anak-anak di dalam fase-fase perkembangan usianya. Tentunya kami memang belum tentu menjadi sempurna adanya, tetapi dengan ilmu yang Engkau berikan ini pada malam hari ini, kami boleh semakin belajar, kami boleh semakin mempraktekkan ketika kami mendampingi anak-anak, ketika para Timpel boleh melakukan pembinaan iman di gerejanya masing-masing, di paroki masing-masing, dan kami boleh melihat anak-anak bertumbuh dengan penuh cinta. Dan pada akhirnya tentunya kami akan mempersembahkan kepadamu segala upaya kami, dan tentunya segala sesuatu yang kami usahakan ini boleh Engkau sempurnakan. Kami berdoa untuk anakmu yang terkasih, Ibu Indah, yang boleh berbagi di tempat ini. Semoga di dalam kehidupannya, dalam karyanya, Engkau boleh pimpin dan Engkau berkati, bertumbuh dan berbuah banyak. Kami bersyukur atas malam hari ini, setiap pribadi yang boleh hadir di tempat ini, di dalam Zoom meeting ini, boleh kembali bergabung di pertemuan Zoom berikutnya, dan juga kami akan belajar lebih banyak lagi, dan tentunya itu semua karena perkenanan-Mu. Terima kasih Bapak, semua yang kami pelajari, semua yang kami lihat, kami dengar, boleh kami endapkan, kami boleh nanti praktekkan bersama-sama para orang tua di rumah masing-masing pada anak-anaknya, dan juga para Timpel, Kabit, dan semua yang ada di tempat ini boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk supaya mencetak generasi-generasi muda di dalam gereja yang sungguh indah dan penuh harapan. Kami akhiri Bapak untuk pertemuan kami ini, dan kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Ibu Bapak yang terkasih, terima kasih. Kita mau foto bersama ya, boleh dibuka untuk kameranya. Ada berapa slide? Yang foto. Oh iya, Terima ya, kasih teman-teman. Silahkan untuk host bisa memandu untuk fotonya slide pertama. Nah, sekarang senyum semua, ya. Romo Ivan, speakernya belum Ya, muncul. baik. Romo. Halaman pertama senyum semua. Ya, mohon senyum terus karena kita nggak tahu halaman berapa. Terima kasih. Halaman berikutnya. Ya. Oke, baik. Next, ya. Senyum. Sukacita. Kasih. Apakah ada yang dari luar Kevikepan Semarang di sini? Ada. Oh, iya. Ada dari Bogor. Dari Bogor, wah malah luar keuskupan. Selamat datang Bu, selamat bergabung. Bisa disebarluaskan teman Ya, siap. semua. Oke, terima kasih sudah terfoto semua. Yang belum masuk grup, silakan masuk ke grup peserta supaya dokumentasi bisa dibagikan di situ, materi dan selanjutnya bisa kita berdinamika di grup itu. Terima kasih, selamat malam semuanya. Ya. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.